Shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia Renungan Harian Reset GKI Pelang Pisau. Pada hari ini bersama saya Pendeta Yunita akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas kemurahan-Mu bagi kami hari ini. Bimbing kami dengan firman-Mu sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami berdasarkan atas firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 1 hingga 8 dengan perikop persembahan khusus bagian kota, bagian raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar tentang istilah pembagian jatah yang berarti membagi sesuatu yang terbatas kepada beberapa pihak dengan jumlah yang sudah ditentukan atau dibatasi dengan cara yang adil atau sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, kita hari ini menceritakan tentang pembagian jatah tanah untuk menjadi milik pusaka Israel sesuai dengan peruntukannya. Pembagian tanah tersebut ada dalam beberapa bagian. Selain untuk suku-suku Israel dengan cara diundi, ada juga bagian tanah yang disisihkan untuk Tuhan atau bait suci. Juga untuk kaum Lewi sebagai pelayan dalam bait suci itu, dan juga kota kediaman bagi raja-raja. Adapun tujuan pembagian tanah adalah supaya ada kekudusan dan keadilan dalam pembagian tanah bagi umat Israel. Walaupun sesungguhnya tanah itu adalah milik Allah, tetapi Allah memberikan itu dan umat bertanggung jawab dalam mengelola pemberian Allah itu dengan baik, adil, dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, ada bagian dalam kehidupan kita yang dikhususkan bagi Tuhan dan harus dijaga kekudusannya. Kalau dalam nas menunjuk kepada bait suci dan tempat orang-orang Lewi sebagai pelayan dalam bait suci, maka kalau zaman sekarang ini bait suci atau rumah Tuhan itu sering kita sebut sebagai gereja. Namun tidak jarang terjadi ada yang beranggapan bahwa gereja itu tidak ada bedanya dengan bangunan-bangunan yang lain, sehingga tidak dihargai atau dihormati dan juga kekudusannya tidak dijaga. Gereja yang seharusnya di dalamnya mencerminkan keadilan, kebenaran, dan kekudusan, justru mencerminkan hal yang sebaliknya. Karena itu dalam hubungan dengan Allah adalah penting adanya suatu tempat yang kudus yang memang mencerminkan kemuliaan Allah, yang harus dijaga kekudusannya dan dijauhkan dari hal-hal yang mencemarkan kekudusan itu. Selanjutnya, yang kedua, pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Sebagai raja juga mendapat bagian dalam pembagian tanah, supaya dengan itu mereka tidak menindas umat atau rakyat. Artinya segala
fasilitas yang diberi bertujuan supaya dapat menjalankan tanggung jawab dengan adil dan benar, sehingga tidak menindas atau menyengsarakan orang lain, sehingga berbuat adil, benar, dan kudus dalam segala aspek kehidupan adalah bentuk tanggung jawab kita dalam mengelola pemberian Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar melakukan keadilan dan kebenaran serta menjaga kekudusan dalam segenap aspek kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Garung, agar tetap setia kepada Tuhan dalam segala perkara yang mereka alami. Berkatilah jemaat-Mu dalam segenap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami mohon juga agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan yang dilakukan di Gereja Sinta Garung. Berkati para pelayan-Mu di Garung, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Inilah doa permohonan kami. Terima dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.